Metode ilmiah adalah langkah-langkah yang dilakukan ilmuwan untuk mendapatkan kesimpulan dengan tujuan menyelesaikan masalah secara sistematis dan empiris. Ilmu kimia, biologi, fisika, dan ilmu-ilmu yang lain, terutama ilmu sains, dibangun lewat penemuan dan percobaan ilmuwan yang merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Langkah-langkah tersebut yang pertama adalah menemukan masalah. Ada sebuah cerita di suatu desa yang damai dan setiap malam selalu tenang. Di suatu malam, tiba-tiba domba-domba yang harusnya tidur malah berteriak. Awalnya peternak berpikir mungkin kejadian ini hanya terjadi malam ini saja, tapi ternyata tidak. Selama seminggu ini, domba-domba masih berteriak setiap malam. Nah, di sini kita menemukan masalah. Domba-domba berteriak setiap malam. Langkah kedua yaitu merumuskan masalah. Pertanyaan-pertanyaan terhadap masalah yang harus dipecahkan. Mengapa domba-domba berteriak setiap malam? Langkah ketiga metode ilmiah adalah merumuskan hipotesis, dugaan sementara yang mendasari langkah selanjutnya. Ada banyak dugaan yang mungkin secara teori. Domba-domba berteriak karena ada hewan yang mengganggu. Itu adalah dugaan yang bisa kita ambil. Langkah selanjutnya, merancang dan melakukan percobaan. Untuk merancang percobaan, kita perlu menentukan terlebih dahulu variabel bebas, variabel terikat, dan variabel terkontrol. Variabel bebas adalah variabel yang kita bisa bebas menentukan untuk mendapatkan kesimpulan pembenaran dari hipotesis. Di sini hipotesisnya adalah bisa jadi ada hewan yang mengganggu domba, sehingga saya putuskan jenis hewan bisa mempengaruhi domba. Hewan-hewan seperti ayam, domba, kucing, tikus yang biasa di peternakan akan menjadi variabel bebasnya. Variabel terikat adalah variabel yang terikat oleh variabel lain, atau variabel yang dihasilkan oleh variabel lain, atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain. Variabel yang diharapkan mempengaruhi variabel terikat ini tentunya adalah variabel bebas. Variabel terikat pada masalah ini tentunya adalah teriakan domba. Variabel terkontrol adalah variabel di luar variabel bebas dan terikat yang perlu dikontrol atau dibuat tetap dengan harapan variabel ini tidak mempengaruhi variabel terikat. Saya ingatkan lagi, diharapkan hasil pada variabel terikat hanyalah variabel bebas saja, jadi kita perlu mengontrol variabel-variabel yang lain. Saya jelaskan sedikit mengapa variabel terkontrol itu penting. Misalkan, variabel bebasnya adalah ayam dan anjing, dan variabel terikatnya domba berumur 1 tahun dan domba berumur 5 tahun. Hasilnya akan sangat membingungkan karena kita menjadi tidak tahu yang mempengaruhi hasil dari percobaan ini dari hewannya atau dari umurnya. Untuk itu, kita perlu mengontrol umurnya menjadi sama, di umur 5 tahun saja. Ada banyak variabel yang bisa dikontrol seperti umur, jenis domba, jenis kelamin, ukuran, berat badan, tinggi badan, kandangnya di mana, jam berapa diambilnya, dan sebagainya. Oke, dilakukan percobaan, kemudian mendapatkan data. Langkah setelah mendapatkan data dari percobaan adalah mengolah data. Data dari percobaan di sebelah kiri dapat dirubah dan diolah menjadi grafik di sebelah kanan untuk memudahkan pemahaman. Dapat disimpulkan dari grafik bahwa tikus adalah variabel terbesar domba berteriak, karena semua domba gaduh karena tikus. Dapat disimpulkan tikus adalah hewan paling besar kemungkinannya yang membuat domba-domba berteriak setiap malam. Langkah selanjutnya adalah publikasi. Dari percobaan ini, akhirnya bisa dipublikasikan hasilnya dengan beragam cara. Di sini saya contohkan dipublikasikan dengan menuliskan pengumumannya di papan pengumuman di balai desa. Akhirnya, para peternak mulai membuat banyak perangkap tikus di dekat kandang kambing.